Bos, saya kasih itu bukan liburan, bukan kerja, tapi baku pukul. Sebelum ni dia game tak pernah kalah, semua KO. Lepas ni dia akan jadi game KO pertama dia. Kamu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Pablo Amiro. Dan saya Daniel Chi. Bertemu kita kembali dalam Warzone World Championship 2025 untuk edisi khas Ringside Face Off, di mana setiap episod-episod kita akan mempertemukan sebanyak 54 petarung daripada 5 buah negara, iaitu Thailand, India, China, Indonesia dan semestinya tuan rumah kita Malaysia. Yes, Pablo. Dan untuk semua yang menonton untuk Warzone World Championship, jangan lupa di event kita ada beberapa pertandingan. Salah satunya adalah boxing dan kickboxing dan juga pertandingan Muay Thai. Dan jangan lupa korang boleh saksikan secara langsung pada 6 dan 7 hari bulan Disember 2025 bertempat di NI Arena Nilai. Dapatkan tiket eksklusif di www.seaworld.com atau korang boleh menonton secara bersiaran di mana-mana saja melalui siaran berbayar di video. Oh yes, Pablo. Yes sir. We have talked with future champions. We have a lot of kita ada banyak perlawanan yang merebut sabuk. Tapi untuk sesi sekarang ni kita ada perlawanan exhibition boxing. Apa tajuk dia untuk sesi ni? Iaitu untuk episod kali ini, debut menentang dominan. Siapa yang pecah dulu? Wow. Nampaknya petarung-petarung kita memahami apa episod kali ini. Baiklah, tanpa kita membuang masa, mungkin Danny akan memperkenalkan siapa petarung-petarung di episod kali ini. Ya, and untuk petarung pertama kita pada sesi ini daripada Malaysia, Aswan. Ya, Aswan. Sehat, Aswan? Selamat datang. Sihat, Alhamdulillah. Aswan dari mana, Aswan? Saya berasal dari Kedah, menetap di Banting, Selangor. Betul, belah mana? Sik. Sik. Ya. Yang besar. Pantai bumi. Oh, dekat je tu jiran. Dekat tu? Oh, sihat, Alhamdulillah. Oh, sepoi bang. Tak apa-apa. Sat lagi kita sebar masuk Kedah. Sat lagi depa ingat aku ni bayar sat Kelantan, sat Kedah, sat Perak, sat Sarawak. Orang Malaysia standard. Silakan. Orang Kedah lah. Pablo betul-betul satu Malaysia. Come on lah. Pasport Malaysia kot. Faham. Okey. Bertarung dengan Aswan daripada Indonesia. Bernama Jimmy. So, Jimmy, sehat Jimmy? Sehat bang. Ini adalah pertama kali kamu ke Malaysia? Ya, ini adalah pertama ya. Dan saya sangat berterima kasih banyak sudah disambut dengan baik di Malaysia. Dan saya ini sebenarnya dari suku Batak. Horas. Sik. Aku pun tak tahu kenapa tapi aku suka. Horas. Horas sik. Orang Batak, bos. Orang Batak, bos. Pantang ditantang. Pantang ditantang. Orang Malaysia, bos. Orang Malaysia, bos. Selalu mengalukan orang, bos. Oi, kita salah orang Malaysia, orang yang berbudi, orang yang berbahasa. Maka pertama kali dia dekat Malaysia ni dulu, kita kenalah sambut dia, bos. Dia main rumah kita, takkan kita nak halau. Tak baik dah. Main kita kena ni. Asal kita pula. Welcome, selamat datang ke Malaysia buat pertama kalinya. Pasti kamu berasa seru di sini atau gimana rasanya di sini? Sangat senang sekali ya. Penasaran sih, pokoknya penasarannya itu langsung kepada Aswan aja sih. Karena memang kan saya lihat dia kan memang seorang petarung SEA Games ya. Oh iya. Di otak saya itu bagaimanakah wujudnya gitu. Pertama nyampe diinjak di Kuala Lumpur, bandara apa tuh? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Aswanya di mana gitu. Langsung. Yang saya cari dia adalah dia yang pertama sekali. Langsung kamu mencari dia Langsung ya? saya cari dia. Saya nyampe tanggal 28, 29 saya masih belum ketemu itu wujudnya. Sampai akhirnya tanggal 30 ini saya ketemu dia langsung, saya langsung penasaran, saya langsung hilang. Saya bakal tahu nanti gimana hasilnya langsung. Wow, Ini nampak. bakal pecah langsung. Ini tanggal 6, 7 Desember bakalan pecah. Ini bakal sejarah buat saya yang jauh-jauh dari Medan, Sumatera Utara datang ke sini untuk berjuang bawa kemenangan. Adakah ini pertama kali kamu berlawan luar daripada Indonesia? Gimana? Adakah ini pertama kali kamu lawan di luar Indonesia? Kemarin orang Cina.
Oh, tapi di Indonesia atau Di Indonesia pas kemarin itu eventnya di Indonesia kah? event Indonesia Tapi Erika, ini pertama kali kamu keluar dari Indonesia untuk pertama bertarung? banget. Ya. Makanya ini satu tantangan buat saya. Memang saya suka orang tantangan sih. Oke. Saya sangat senang tantangan. So maknanya sebelum ini kamu adalah tuan rumahnya untuk petarung dari Yes, China. yes. Tapi sekarang ni kamu di Tidak rumah masalah. kita. Tidak masalah, Bos. Orang Batak, Bos. Tidak masalah. Boras katanya, boras. Itu Tidak boras. masalah. Boras Justru ya? ini enggak tahu kenapa ini udah siap fight aja. Jangan tengah 6 sekarang, Jun. Sekarang jadi. Boras. Sekarang jadi. Pecah. Pecah, boras, boras. Sekarang jadi. Okey, ini. Okey, ini pertama kali mungkin tadi aku terlampau hospitality. Ingat tadi kita nak berbudi bahasa. Oh, datang dia. Guys, Malaysia, Indonesia. Pertama kali di dalam podcast ini episod. Belum lagi orang yang pertama kali datang ke Malaysia ini tak akan cakap betapa pengalaman mereka berada di Malaysia. Tapi Jimmy, waktu pertama kali tiba di Malaysia, dalam otak dia dah fikir pasal Aswan Azmi. Aswan Azmi. Dia tak cari makanan, dia tak tengok KLCC, dia tak tengok pun benda lain Sepang apa, dia tak cakap. Dia cakap, saya mau dijumpa ini bang. Dia yang pernah bertarung di Sukan C. Saya mau tahu langsung ni bang. Di mana dia bang? Dalam otak dia. Geng, nampaknya untuk slot kali ni memang debut versus dominant ni. Siapa pecah dulu memang semangat nak memecahkan petarung daripada tuan rumah Azwan. Macam mana kita nak respon pertama kali sampai Malaysia? Engkau kalau pertama kali sampai negara mana-mana kau buat apa? Mungkin dia cakap dia pertama kali kan sampai Malaysia bang kan. Kita orang Malaysia bang, berbudi bahasa, kita sambut dia. Faham? Ni akan jadi peristiwa hitam dia lah yang dekat Malaysia ni. Kamu ngerti apa dia ngomong? Dia ngomongnya gini. Saya tidak mengerti ngomongnya. Okey, kamu Ngomong apa? bilang tadi kamu pertama kali sampai di Malaysia langsung aja mau cari dia. Ya. Dia bilang kita orang Malaysia orang yang berbudi dahulu, Ya. berbahasa dulu. Tetapi kalau kamu pingin banget sama dia, Ya. dia akan menjadi mimpi ngerimu. Bos, saya kesini itu bukan liburan, bukan kerja, tapi baku pukul. Wow! Saya kesini buat bertanding, berkompetisi, buat nyari kamu. Saya kesini tuh bukan mau bersantai-santai. Jadi target saya adalah kamu. Begitu. Real fight. Real fight Azwan. Real fight. Ini memang petarung yang bukan saja nak datang mencabar tetapi nak mengajar Azwan. Dia datang sini bukan untuk santai melancong apatah lagi mengenal negara kita. Tetapi dia datang untuk membuktikan siapakah petarung yang terbaik. Bukan Hang tetapi dia nak buktikan. So macam mana Hang nak respon kalau Hang ni nak dijadikan sebagai alat tinju dia? Oh tadi abang dia cakap apa, dia main sini bukan untuk hiburan. Bukan. Untuk hiburan abang. Oh. Habis dia main sini untuk bertinju. Ya. Dia ingat saya bertinju tu pun untuk hiburan je. Oh, dia ingat Hang ni pancing beg. Ya, dia ingat saya punching bag bang. Tapi dia tak kenal lagi saya bang. Belum kenal. Belum kenal. Tapi ikut dia kan. Mungkin belum kenal dalam gelanggang lagi dengan Abang Aswan lagi kan. Tapi dia memang tahu Abang Aswan seorang fighter untuk SEA Games. Betul? Benar kan? Saya sudah nonton beberapa kali pertandingan dia. Apalagi terakhir sama orang Thailand kalau nggak salah. Saya udah pelajari semua pertandingan dia. Saya tahu semuanya. Dan semua tim saya, pelatih saya juga. Kenapa saya berani tanda tangan kontrak? Karena saya yakin 100% saya akan ngalahin kamu di negara kamu sendiri. Ini tanpa mengurangi rasa hormat, saya bilang saya akan ngalahin kamu di negara kamu sendiri. Saya yakin 100%. Nampaknya untuk episod kali ni kita tak payah nak perkenal dah. Kita dah tak payah nak perkenalkan petarung-petarung untuk episod kali ni. Danny, hitting is up Danny Tengok is mata a time. dia. You patut tengok mata dia. Tengok mata. Mata sampai bunuh. Dari tadi dia tak boleh stop tengok dengan Aswan. Ya. Dia memang fokus. Sasaran dia memang Aswan sekarang ni. Kalau daripada setiap episod kita akan sentiasa memperkenalkan petarung untuk mengetahui apakah latar belakang mereka. Tapi untuk episod kali ni, enggak usah banyak bicara. Datangnya pencabar daripada Indonesia, langsung aja mau mengajar petarung daripada Malaysia. Okey Malaysia, sekarang ni dia dah pun bercakap. Gimana kita nak respon ni? Macam mana kita nak respon ni? Hang kena ganeh. Bang, kita orang Malaysia ni bang, nak tunjuk ganas sangat tak boleh bang. Biar kita tunjuk lembut tapi ada bisa bang. Itu prinsip saya bang. Itu prinsip. Tapi dengan semua apa yang Jimmy sudah dikatakan sekarang ni di sesi kita, ada tak Abang Aswan ada rasa tekanan? Sikit pun tak ada bang.
Sikit pun tak ada Nampak saya tenang je kat sini bang. Ya. Sebab saya dah selalu cakap macam ni, saya dah hadap lah selalu bang. Okey. Cakap apa yang dia dah cakap tu tak ada masalah untuk saya. Lagi tu untuk kenalkan Aswan sikit sebab kita pun tak ada masa kan untuk kenalkan please, sebab secara atas. sebab dengan episod-episod yang sebelum ni kita ada Putih Pretty Boy adalah seorang anggota Paskal Ya. dan Aswan juga seorang anggota Paskal. Benarkah? Benar. Benar. Okey. So, dengan itu Paskal adalah adalah satu pasukan Pascal atau Pascal? Paskal. Pascal. Khas udara. Dia pasukan. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya sudah sangat mengenal Brother Aswan, seorang tentara Malaysia ya, tentara Malaysia. Justru ini sangat-sangat menjadi tantangan besar buat saya. Ini jadi flashback saya buat masa lalu saya di 2014, 2016. Saya itu 6 kali melamar tentara, sampai saya kalah di Pantower 5 kali. Tapi tenang brother, saya ini cuma gagal mendapat kostumnya doang. Tapi jiwa seorang prajurit, jiwa pantang menyerah, jiwa komando mengalir deras di nadi saya. Makanya saya nyampe di titik ini negara kamu. Itu artinya mental saya tidak diragukan lagi. Kita buktikan nanti kamu prajurit yang asli apa yang KW. Apakah saya yang sebenarnya harus masuk dari seorang prajurit? Ini adalah pesan buat kamu dan negara saya juga. Kenapa negara saya juga enggak menerima saya? 6 kali saya mendaftar tentara. Begitu. Jiwa saja tak cukup kalau tak mengrasainya bang. Oh, tapi dia dah mempersoalkan kau. Adakah kau ni tentera yang betul ataupun kau hanyalah tiruan? Kau tak ada semangat patriot. Kau tak ada semangat komando. Sekarang macam mana? Cepat senyap pasti kita boleh guna. saya nak sebut, Tapi ini pertarungan tuan. Kau kena pertahankan maruah anak burung kita. Maruah, come on. Kamu ngomongnya aja kayak bukan laki-laki saya lihat. No. Kamu dari tatapan kamu itu saya curiga, apa kamu ini tentara apa tidak? Saya di tanding saya itu yang ketiga saya berhadapan dengan Kopassus di Jakarta. Saya pukul KO 2 di ronde 2. Jadi kamu jangan bawa seorang angkatan kepada saya. Ya bos, saya tidak akan gentar melihat kostum kamu. Saya tidak peduli kamu baju apa yang kamu pakai. Kita berbicara skill, power, dan mental di sini. Yang saya kenal Indonesia ni kan, selalu dia cakap je lebih, dia cakap banyak, tapi bila hari yang sebenar dia apa yang saya rasa kan. Kamu ngomong yang jelas, kita tengoklah nanti. kamu ngomong yang benar, biar saya ngerti apa yang kamu omongkan. Jadi kita acaranya berjalan dengan baik, maksud saya. Baik macam mana tu? Kamu ngomongnya jangan terbata-bata begitu, jangan jelas ngomongnya A apa B, begitu. Dia begini aja, dia bilang tadi, dia udah biasa bertarung dengan mana-mana petarung dari Indonesia. Dia enggak getar walau sedikit pun kerana baginya orang Indonesia bisa ngomong aja tetapi apabila bertarung enggak ada hasilnya. Mohon maaf bos. Ya, nggak ada hasilnya, Bang. Kita Betul, lihat Bang cakap. kita lihat di Combat Sport Dunia, seorang JK Saragi ada di Indonesia dan itu satu kampung dengan saya, satu kecamatan dengan saya. Siapa tu? Kalau mau bukti JK Saragi itu petarung UFC yang ada di Malaysia. tak pernah dengar. Itu satu kampung saya. Itu Nanti baru kalau masuk di UFC kan? UFC. Iya. Itu kemarin itu satu kampung saya, Bang. Iya kah? Banyak petarung-petarung Indonesia, ada Chris John juga. Kalau kamu mau bicara Indonesia hanya banyak cakap doang, tidak ada bukti. Kamu boleh lihat petinju Indonesia, Dow Jordan. Let's go, bro. Kamu lihat lagi sejarah-sejarah Indonesia. Dan nanti next ada Jimmy. Wow, Lot datang Malaysia, Yes. masuk kandang nama besar. Lu yakin bisa ngacak-ngacak dia? Ramai orang kata fight ini ujian sebenar untuk Aswan. Kamu setuju tak? Setuju, sangat setuju. Okey, Aswan itu ada sejarahnya gold medalist SEA Games. Tapi sejarahnya dia punya pengalaman hendak langsung buat kamu gentar. Oh, tidak. Saya udah melawan banyak senior. Orang China pernah main di Shanghai segala macam. Saya lihat profil dia. Ronde 2 saya pukul KO. Saya 5 kali bertanding, semua saya menangkan 5 kali pertandingan dengan KO semuanya. Tidak ada yang menang angka, tidak ada yang menang KO, semuanya KO di ronde 2 dan 1. Itu ini saya cerita apa adanya aja. Terima kasih. Oh, jadi dia cakap sebelum ni dia game tak pernah kalah, semua KO. Lepas ni dia akan jadi game KO pertama dia. Kamu. Bro. Sekarang ni kau pernah mengharukan nama negara. Pernah buat nama Malaysia berada di pentas antara bangsa.
Sekarang ni pencapaian hang dia pertikaikan. Dia habaq itu hanyalah kejohanan pertandingan. Ini real fight bro. Dia berlawan dengan ramai orang bro. Semua jago-jago dari Nusantara semua dia dah makan bro. Sekarang ni dia nak konsisten undefeated. Kalau hang boleh tumbangkan dia, hang kena sabak sekarang ni. Sekarang ni kena habaqkan dia. This is Aswan bro. Hang kena balas. Jangan berbudi lagi bro. Hang berbudi, dia nak makan hang. Biar dia dulu bang. Nanti kita tunjuk kat sana nanti. Okey, untuk soalan untuk Aswan kan. Jimmy adalah seorang memang analis, okey? Kamu udah belajar ni semua dengan pasal Aswan. Semua. Ya, tapi aku mau tanya dengan Aswan. Aswan, kamu ada belajar tak sedikit pun pasal Jimmy sebagai fighter? Pasal Jimmy, pasal Jimmy ni saya ada juga cari dekat YouTube, kat mana-mana sosmed, media sosial. Tak ada pun, tak ada keluar apa. Tak ada keluar apa-apa? Tak ada keluar apa. So, kebanyakan fight yang dia tengah cakap dia menang KO semua macam mana? Macam saya cakap dia, orang Indonesia ni banyak sembang memang. Banyak sembang je Banyak sembang. Memang tak ada video yang you Memang boleh cari tak ada. langsung. Saya nak cari, nak belajar apa yang teknik dia pun tak jumpa sampai sekarang. Sebab tu saya setenang ni bang. Kamu ngerti tak? Katanya nggak ada di YouTube kan? Nggak ada Ya. itu, nggak ada apa-apa mengenai latar belakang kamu, nggak ada video pertarungan kamu, nggak pernah ada data-data yang meyakinkan dia bahawa kamu pernah bertarung dengan orang-orang yang kamu sebut. Memang saya ini memang petarung baru dan saya ini bukan seorang influencer ya yang suka keluar-keluar di sosial media, di TikTok kah, di YouTube kah. Saya bukan petarung sosial media, saya real fighter. Tugas saya itu latihan, tanding. Setelah itu saya nggak terlalu banyak fokus buat upload pertandingan saya. Begitu. Jadi masalah dia tahu nyari saya di mana-mana itu bukan urusan saya ya. Bukan urusan saya. Yang penting saya nggak bakalan dikirim sama Indonesia kalau saya tidak seorang yang terbaik di negara saya. Itu aja. Kalau saya cuma ngomong sendiri tanpa ada bukti saya nggak mungkin dikirim ke sini. Aswan, dia pertikaikan hang yang bertaruh nyawa untuk pertahankan negara. Dia tak tahu yang hang tak gentak pun dalam kehidupan hang. Dia hanya tahu hang seorang askar, tapi dia tak tahu prinsipal hang. Mungkin ini masanya untuk tuan rumah berkatakan sesuatu kepada pencabar daripada Indonesia ni. Untuk Jimmy ni jangan terlalu yakin lah. Okay. Saya pernah tengok ada satu video tu dia cakap dia nak tidurkan saya round 2. Saya takut bunyi loceng dia dah tidur bang. Emang kamu pernah buat video yang mengatakan kamu mau menumbangkan dia di round pasti. kedua, mau bagi dia tidur, kalau- tapi dia bilang kamu pasti mau tidurkan dia di round kedua kerana dia mau bagi tahu kamu sebelum pengakhiran round pertama kamu yang tidur. Kalau pernyataan itu memang saya buat, tapi kalau masalah ronde saya nggak dia bilang ronde keberapa. Tapi itu saya ngomong kayak gitu karena memang di sebelum-sebelumnya semua lawan saya tidur. Jadi mungkin besar kesempatan saya kamu akan tidur juga. Saya takut kamu yang tidur dulu Jimmy. Saya sangat menghargai semua keputusan kamu, tapi kamu bisa punya statement, tapi saya juga punya statement juga. Kita nanti bisa beradu teknik di atas. Oke. Saya sangat terima. Saya suka karakter kamu. Sebagai seorang pencabar, saya sudah menemui ramai petarung-petarung di kita punya podcast ini. Kamu antara orang yang begitu yakin banget dengan apa yang ada. Adakah ini strategi kamu untuk bermain psikologi bersama Aswan ini, ataupun kamu sememangnya hadir dengan tadi kamu bilang sama Indonesia tidak akan mengizinkan saya datang ke sini kalau saya bukan yang terbaik. Kamu berpegang pada kenyataan itu? Sangat berpegang, sangat berpegang. Bro, maka strategi kamu apa sebetulnya? Bagaimana kamu ingin menantang tantangan daripada Aswan ini? Apa strategi kamu? Kerana dia merupakan SEA Games medalist, merupakan army, merupakan orang yang bermain dengan nyawa dalam kehidupan dia. Apakah kamu enggak khawatir di dalam gelanggang itu dia bisa membunuh kamu di dalam gelanggang? Dia main di SEA Games sekalian, Olimpiade sekalian, sama sekali tidak membuat mental saya ciut sedikit pun. Di atas ring itu apapun bisa terjadi. Satu pukulan telak itu bisa mengakhiri semuanya. Saya udah lihat tekniknya dia masih mainnya tidak rapi juga, masih gerak gerusuk, pingin mengkau lawannya cepat. Tapi saya tahu persis semua video-videonya. Makanya kemarin kenapa saya tanda tangan kontrak itu karena saya udah tahu dia cara mainnya, dan makanya dengan 100% saya dan pelatih saya bilang kita maju.
Walaupun kita cuman baru banget di boxing, Boleh tak kamu cerita sikit? Disebabkan kamu sudah tengok video-video dia, kamu sudah memang mempelajari oponen kamu. Iya, benar ya? Benar. Apakah kelemahan yang paling besar untuk Aswan? Secara power dia biasa aja ya. Dan masih terlalu gerasak-gerusuk ya. Dia pengen tabrak masuk. Buat saya itu easy. Wow. Kalau ikut speed memang kamu yang lagi laju dari dia. Kalau speed dia mau pukul kita 3 kali, kalau powernya biasa aja sama aja kayak saya training di camp saya. Karena saya lihat video dia, pukul-pukulan dia, lawan sparring saya jauh lebih keras. Saya sparring sama senior saya semua yang udah main di SEA Games, ada banyak saya nggak mau sebut namanya karena ada di podcast. Tapi saya udah ngerasain yang pernah main di SEA Games, bahkan emas segala macam. Kan dia kan udah pernah masuk kan? Dia pernah emas. Jadi saya sangat yakin sekali maju. Kita tabrak maju. Wow, kehangatan petarung ini makin dirasai. Tentangan hebat daripada pencabar Indonesia untuk slot WWC International Middleweight Boxing Champion ini nampaknya memberikan ancaman kepada tuan rumah. Bagaimanakah tuan rumah yang mewakili Malaysia sekarang ni orang masuk ke rumah kita dengan nada yang begini? Gimana responnya, bang? Respon dia sentiasa tenang bang, tapi dia akan dapat pelajaran lah. Macam saya cakap tadi, mungkin ni kali pertama dia datang Malaysia, lepas tu dia tak mau datang lah Malaysia. Wow, okey. Sebelum kita pergi kepada situ, apa sebenarnya meyakinkan Azwan untuk berkata demikian? Adakah Azwan memiliki strategi yang mungkin boleh dikongsikan untuk memberi amaran kepada Jimmy? Strategi tu tetap ada, persiapan semua saya dah buat. Tapi bila saya tengok muka dia kat sini bang, tu tak ada rasa was-was ataupun gentar bang. Cuma saya rasa macam nak hinggap je berumbuk dekat muka dia sekarang. Sebetulnya dari awal dia mengharapkan tarungan yang lebih dominan, yang lebih brutali. Tapi apabila melihat muka kamu, dia berasa senang sekali ingin membuatkan penubuhnya hinggap ke muka lu. Kalau orang Malaysia cakap muka jambu bang. Oh, dia bilang kamu muka jambu. Mukanya muka anak-anak yang main aja sama perempuan, jangan main sama lelaki. Yes. Yeah. Saya tidak masalah ya. Dia mau ngomong apapun, kamu punya mulut, kamu berhak ngomong apapun. Tapi saya punya telinga, saya berhak mendengar apa tidak omongan kamu. Itu sama sekali tidak mengganggu mental saya. Saya kesini tetap pada tujuan saya. Saya datang ke Malaysia, saya fight, saya ketemu kamu, saya datang ke rumah kamu, kita fight di Warzone. Kamu latihan keras, saya pas lebih keras karena saya yang datang ke sini. Janji saya akan jadi tentangan terhebat kamu nanti. Untuk Pasang Jimmy, keras. untuk kamu, perlawanan ini adalah lebih untuk sendiri atau untuk sesuatu yang lebih besar? Untuk peranan kamu sebagai warga negara Indonesia, apakah yang lagi penting dalam perlawanan ini? Karena ini kan udah antar negara ya. Iya. Jadi ini lebih luas maknanya. Kalau saya bertarung di Indonesia itu kan biasa-biasa aja gitu. Walaupun lawan saya lebih hebat dari Aswan ya. Mohon maaf, lawan saya lebih hebat dari kamu. Tapi saya menang biasa aja gitu. Dalam Indon saja. Tapi kalau misalnya keluar ke sini kayak Malaysia itu rasanya lebih spesial. Lebih spesial gitu ya. Bukan lebih susah, tapi lebih spesial aja, Bos. Lebih spesial aja, tapi dia bilang gini, kamu ngomongnya hanya di Indonesia aja, semua fight kamu di Indonesia, ini Malaysia bos. Ini Malaysia bos. Kan saya bilang, main ke Malaysia itu hanya lebih spesial, bukan lebih susah. Apa yang spesialnya? Yakin sangat itu. Saya bertemu orang-orang baru aja. Saya terbang ke Malaysia. Oh ya Malaysia itu begini, makanannya begini. Saya tahu budayanya begitu. Saya tahu di tol itu ada motor. Nah itu yang saya buat. Oh Malaysia itu bagus, bersih, orang-orangnya ramah begitu. Kalau buat seorang asing itu biasa aja, no problem. Penonton di Indonesia dan juga Malaysia, nampaknya untuk episod kali ini, nampaknya bukan tuan rumah yang memberi ancaman, tetapi pencabar daripada Indonesia ini memberi ancaman kepada petarung tuan rumah. Come on Malaysia, come on Indonesia. Jangan tunggu lagi, saksikan pertarungan untuk wildcard ini, WWC International Middleweight Boxing Championship di antara petinju Indonesia dan juga
Malaysia. Korang boleh saksikan pada 6 dan 7 hari bulan Disember ini di N9 Arena Nilai. Dapatkan tiket dengan segera di www.world.com atau korang boleh menonton di mana aja melalui saluran berbayar video. Jom kita semarakkan antara debut dan dominan. Siapa yang pecah dulu akan dapat Aswan, Azmi ataupun Jimmy. Wow. Memang langsung tak ada rasa tekanan ya Aswan? Dia dah bergolok-golok ni. Okey, untuk Aswan kalau diberi peluang dalam perlawanan ini, adakah Aswan akan menghabiskan perlawanan ini di round 1, 2, 3 atau 4 atau Aswan seorang fighter yang akan menunjuk dominisasi, domination dalam perlawanan ini dengan Jimmy? Untuk first kali sebelum podcast ni, saya nak tunjuk dominan. Tapi bila dia ada bercakap macam tu, saya bagi dia round 1 je lah bang. Pilih round 1 saja cukup. Round 1 saja saya bagi. Okey. Peristiwa hitam untuk dia di Malaysia. Untuk Jimmy, Ya, untuk dia, aku tanya sama dia. Kalau diberi peluang untuk menghabiskan perlawanan ini di round 1, 2, 3 atau 4. Bagi dia mau main semua round. Tapi disebabkan kamu ngomong banyak hari ini, dia mau habiskan kamu di round 1 saja. oh ya, terima kasih. Saya sangat menghargai. Tidak masalah. Kamu mau ngomong apapun tidak masalah. Yang pasti kamu ini akan berhadapan dengan seseorang yang nggak pernah kamu hadapin. Kamu belum pernah dipukul sama orang Batak. Makanya kamu ini terlalu sepele. Kamu ini sombong. Kamu mau menghajar saya di ronde 1 itu, kamu pikir kamu itu melawan seorang anak kecil kah? Kamu belum pernah dipukul orang Batak, makanya kamu nanti akan saya kasih tahu kamu sopan santun yang baik. Oh, kalau macam tu, boleh tak korang kongsikan kepada kami dan juga penonton, apa sebenarnya korang punya plan ni? Adakah untuk memberi tekanan demi tekanan supaya hendak mengganggu percaturan lain ke macam mana? Ini sebenarnya serangan bertalu arus ini adalah rencana kamu untuk memberi pressure kepada dia kah ataupun kamu sengaja mau bermain psikologinya? Enggak ya, saya tidak ada mengintimidasi siapapun ya. Saya ini hanya mengalir aja. Apa yang saya ucapkan ini mengalir aja. Memang nada bicara saya agak keras, tapi memang karena saya orang Batak, memang begini. Kalau saya orang Indonesia, orang Sunda, orang Jawa mungkin agak lembut sedikit. Tapi karena saya dari barat, Medan, Sumatera Utara, Batak itu ketawa aja serambas. Apalagi berantemnya, ngeri. Dalam lembut ada keras patah Melayu. Mungkin hang kena bagi dia satu psikologi juga ni. Hang kena bagi ni sebab dia dah makin mencabar hang supaya hang akan psycho dengan dia. Bagi saya bang, saya ni bukan jenis orang yang pandai berkata-kata, tapi mulut saya tak banyak cakap, tapi tangan saya akan bercakap. Ngerti? Sangat mengerti sekali, katanya tangannya bercakap gitu. Itu kayak omongan adik saya yang ada di rumah. itu udah 100.000 orang yang bicara seperti itu, bos. Itu apa? Omongan kayak tidak ada kosakata lagi apa gimana? Saya bingung sekali. Itu udah banyak sekali fighter-fighter yang saya jumpain. Tidak biasa lah kamu ya. Dengan sangat luar biasa. Apa namanya? Sangat udah banyak sekali. Semua sudah coba Ya, pasti habiskan ngomong kamu. begitu. Saya nggak bisa banyak ngomong, tangan saya yang bicara. Apa itu? Mending kita usah bertanya. Kalau kita bertanya, kamu kasih jawaban yang enak dong gitu. Kalau kamu ditanya tapi jawabannya begitu, ngapain kita bertanya di sini? Pucuk digital ulang mendatang ni Aswan Tasni. Orang memberi kita terima. Kena tahu dia. Okey, katakanlah kalau fight ke round 4, keputusan di tangan juri. Kalau kalian tidak berpuas hati, adakah mahu rematch? Sekiranya berakhir 4 round, berakhir dengan keputusan juri. Tak ada siapa yang tumbang, tak ada siapa yang ketiduran. Mau rematch tak? Atau kalau kamu mau rematch, sekiranya keputusan juri berakhir dengan keputusan juri, tak ada TKO. Udah usaha ni mau bagi TKO, knockout, ketiduran, hendak jadi, tapi berakhir dengan kiraan mata juri. Adakah mahu rematch? Sekiranya mahu rematch, adakah akan bertarung dalam boxing atau seni bela lain? Sekiranya kamu berakhir, perlawanan ini berakhir 4 round, berakhir dengan keputusan juri, mau rematch?
Puas hati. Kalau saya sih nggak mungkin sampai 4 ronde ya. Saya nggak mungkin sampai 4 ronde ya. Paling pasti bakal kalau nggak KO TKO sih. Tapi kalau seumpamanya pun nanti keputusan juri, saya sangat menghargai promotor. Saya mengikuti peraturan di Warzone. Kalau misalnya ada tawaran dan saya akan diskusi sama pelatih saya akan ikut semua. Tapi kalau saya pribadi, let's go. Kita demi membangkitkan combat sport Indonesia Malaysia. Kalau memang netizen mengizinkan, saya sangat siap. Tak semestinya ambil rematch ya? Ambil rematch. Ambil. Oke. Kalau saya pribadi, tapi semua itu dipertimbangkan dari pihak Warzone dan juga pelatih saya. Oke. Begitu. Rematch kalau enggak di boxing, boleh sini bela diri lain bisa. Saya untuk sejauh ini masih di boxing. Okey. Kalau hang dapat kiraan juri, terpaksa terima, adakah hang akan rematch? Kalau hang nak rematch, adakah hang akan maintain dengan boxing ataupun sini bela diri lain? Kalau Ibrahim macam abang cakap tu, kalau dia nak rematch, saya rematch. Saya sambut je kalau dia nak. Kalau boxing, sebab dia pun cakap dia boleh boxing je bang. Kita stay boxing je lah. Maknanya hang yakin yang dia takkan jadi kiraan juri. Yakin bang 100%. Round 1. 100% dia akan pastikan tidak akan sampai ke kiraan juri. Oh iya. Gak apa-apa, sama kayak tadi saya bilang gak apa-apa. Kita punya statement masing-masing, gak apa-apa. Jimmy lebih suka menghargai. ya? Suka. Jimmy lebih suka bila dia bagi statement yang dia akan. Saya suka lihat orang sombong sih, saya suka. Saya pun suka dia cakap macam ni bang. Saya suka. Lagi pun baru kalau saya tengok. Saya suka, serius baik, saya suka. Penonton-penonton pun suka. Jangan lupa beli tiket di www.world.com di N9 Arena Nilai Negeri Sembilan. Yep. Dan untuk penonton-penonton luar daripada Malaysia yang tak boleh atau sesiapa yang tak boleh sampai ke N9 Arena, boleh tengok secara langsung eksklusif di video. Yes, antara debut oleh Jimmy dan juga dominasi oleh Azwan. Siapakah yang akan pecah dulu? Nampaknya begitu yakin Jimmy untuk menewaskan Azwan untuk perebutan WWC International Middleweight Boxing. Adakah milik petarung daripada Indonesia ataupun petarung tuan rumah? Sama-sama kita saksikan pada 6 dan 7 hari bulan Disember 2025 nanti. Alright. Jimmy. Boleh tak kita bagi satu perjanjian? Yes, I Satu like perjanjian kepada penonton-penonton daripada Indonesia atau Malaysia. Satu perjanjian, apa yang kita boleh harap daripada Jimmy bila kamu bertarung dengan Azwan pada Disember ini? Saya janji akan memberikan pertarungan yang sangat keras ya. Saya akan memberikan perlawanan yang benar-benar sengit untuk kali ini. Karena memang saya sangat-sangat jauh dari Medan itu, dari Sumatera itu, utara itu saya sangat jauh. Jadi harapan saya itu, harapan semua keluarga saya besar sekali. Jadi saya ke sini bertarung bukan sendiri, tapi bersama dengan doa orang tua saya, kerabat-kerabat saya. Jadi saya nggak akan mengecewakan mereka. Saya janji akan memberikan pertarungan yang sangat keras, sangat keras. Dan kata-kata kepada tantangan kamu? Satu pesanan terakhir. Buat Brother Azwan, saya sangat respect sama kamu. Tolong jangan sangat sepele sama saya, jangan sombong. Saya datang ke tempat kamu, tolong nanti dijaga rahangnya aja. Dijaga rahangnya, karena kamu bilang saya mainnya asal-asalan segala macam. Jangan sampai nanti kecolongan sekali kamu tidur. Alangkah malunya kamu seorang atlet SEA Games, kamu kalah sama yang baru-baru dan itu di kandang kamu sendiri. Itu aja, terima kasih. Dan untuk Azwan pula, boleh tak kita dapat satu janjian daripada Azwan kepada penonton-penonton dan supporter-supporter Azwan? Apa yang kita boleh harap daripada Azwan bila kamu bertarung dengan Jimmy pada Disember ini? Untuk saya nak cakap dulu kat dia. Boleh? Boleh. Janji saja tak cukup, buktikan dulu lah. Untuk Jimmy ni. Jangan bukti, jangan nanti, kan kita masih cakap dulu bos. Buktikanlah nanti. Ya, pasti bukti tanggal 6. Dan untuk penyokong-penyokong nanti jangan lupa support saya. Tumbangkan Jimmy. Itu saja. Itu saja ya. Itu saja.
padat dan ringkas. Itu aja pesanan buat peminat-peminat di Malaysia. Pastinya ramai mengharapkan kamu menang dalam pertarungan ini. Tapi begitu juga tentangan daripada Jimmy tidak boleh dipandang rendah kerana sikap membaranya, semangat membaranya, keyakinan yang telus demi maruah Indonesia. Dia ingin menunjukkan dia juga mampu untuk menjadi salah satu petarung yang menggerunkan di dalam arena boxing ini. Guys, Pablo mewakili penganjur mengucapkan semoga kalian maju jaya dan akan memperkotakan segala kata-kata kamu dan memberikan persembahan terbaik demi WWC International Middleweight Boxing. Wow! Yes, I'm so excited. So, kalau semua excited, boleh dapatkan tiket. Tengok Warzone World Championship dekat N9 Arena, Nilai Negeri Sembilan di Malaysia. Boleh dapatkan tiket di www.world.com. Dan kepada sesiapa yang tak boleh sampai ke N9 Arena, boleh tengok secara live stream di pay-per-view eksklusif di video. The champion is not to chosen, but choose to be champion. Hanya ini saja kata-kata yang dapat kita kongsikan kepada penonton-penonton. Jangan lupa kita temui di episod yang akan datang. Sekian saja untuk episod kali ini. Kita akan kembali. Siapakah debut dan dominance yang pecah dulu? Adakah Malaysia ataupun Indonesia? Kita sama-sama saksikan di Warzone World Championship 2025 untuk ringside face off Pablo Amirul. Assalamualaikum. Daniel Chi, I'll see you at N9 Arena.